Sikap menunda ternyata gangguan semua orang. Bukan hanya hari ini, bukan hanya di sini. Penelitian tentang sikap menunda pernah dilakukan oleh Laura J. Salomon dan Esther D. Rothblum dari Universitas Vermont tahun 1984. Mereka menemukan fakta bahwa 46% dari responden hampir selalu menunda mengerjakan tugas. 27,6% menunda belajar untuk ujian, dan 30,1% menunda membaca tugas mingguan. Timothy Pisil, seorang profesor di Carleton University Ottawa, Kanada, melihat bahwa penundaan sebagai perilaku lari dari tanggung jawab yang memang terlihat make sense karena tersimpan di dalamnya perasaan takut, cemas, atau bahkan enggan keluar dari wilayah nyaman. Dan menunda terlihat jadi jalan keluar yang sedikit memberi kepuasan. Tapi setelah itu, perasaan bersalah dan panik akan menghantui. Para psikolog berpendapat bahwa persepsi soal waktu akan jadi latar belakang yang penting dari sikap menunda ini. Misalnya, menurut Pisil, orang yang mementingkan masa depan ternyata berperilaku menunda lebih sedikit karena mempersiapkan diri saat ini adalah cara terbaik mempersiapkan masa depan. Kadang juga sikap perfeksionis menjadi faktor penyebab orang menunda. Ingin tampil sangat baik, memunculkan rasa takut hasil evaluasi yang rendah. Alhasil, kesibukannya mencari kesempurnaan membuat dia menunda menyelesaikan. Faktor lain yang juga dibahas adalah misalnya tentang kemarahan, merasa rendah diri, dan tidak percaya diri. Menurut Joseph Ferrari, psikolog dari Universitas DePaul, dia memberi 2 alasan mengapa orang menunda. Yang pertama adalah karena merasa suasana hati tidak tepat. Dan alasan kedua adalah adanya asumsi bahwa perasaan tidak tepat tadi akan segera berubah jika melakukan penundaan terlebih dahulu. Padahal hal ini tidak selalu benar. Anda mungkin butuh jeda untuk refreshing, tapi percayalah bahwa jeda tidak butuh sesering itu. Dalam skema kehidupan, menekan tombol tunda pada alarm di handphone yang berbunyi di pagi hari mungkin adalah hal yang biasa. Tapi banyak sekali orang yang terjebak terlalu lama di sana dan tanpa disadari, tahun berlalu dan dia masih di sana dengan kebiasaan sama untuk menjebak dan menghancurkan dirinya sendiri. Kita terlalu sibuk memastikan diri kita takut, kita terlalu sibuk khawatir, kita terlalu sibuk ragu, dan akhirnya kita malah membuat keputusan-keputusan remeh sepanjang tahun-tahun terakhir kehidupan kita. Keputusan untuk bangun telat, keputusan untuk tidak menjaga kesehatan, keputusan untuk tidak mencari pekerjaan, atau keputusan untuk tidak menjadi ramah bagi anggota keluarga. Ini semua keputusan yang kita ambil. Apakah kita bisa membuat keputusan sebalik yang lebih baik? Tentu bisa. Tapi masalah utamanya adalah bukan pada rencana untuk membuat keputusan terbaik, tapi bagaimana kita keluar dari kepala kita dan langsung melakukan. Jadi berhentilah berpikir. Stop. Berhentilah untuk selalu memikirkan apa yang baik, apa yang harus dilakukan. Jika Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan, maka segera mulai. Segera olahraga lagi. Segera bersikap baik dengan keluarga. Segera mengunjungi tempat-tempat indah. Segera bangun dari ranjang di pagi hari dan menyiapkan anak-anak untuk pergi ke sekolah. Ini semua terdengar mudah, tapi kebanyakan orang tidak mudah keluar dari kepalanya dan hanya sekedar membayangkan semua itu terrealisasi. Satu hal yang saya pelajari dari Mel Robbins, penulis buku Aturan 5 Detik. Jika Anda menerapkannya, insya Allah masalah menunda Anda akan beres hanya dalam 5 detik. Diceritakan awal kebangkrutannya bersama suaminya dan hari-hari kelamnya yang menjadi fase penting dalam perubahannya. Hampir setiap malam ditutup dengan pertengkaran dengan suaminya. Lalu pagi disambut dengan alarm yang membangunkannya untuk kembali menghadapi kenyataan hidup. Apa pilihan terbaiknya? Menekan tombol tunda di alarm, menarik selimut, dan kembali tidur. Dia berharap tidak perlu segera bertemu dengan masalahnya kembali. Tanpa dia sadari, dia melewatkan banyak hal. Umurnya bertambah, teman-temannya menjauh, kesehatan berkurang, tapi masalah keuangan malah makin parah. Lalu pada suatu malam saat akan mematikan TV, dia melihat roket NASA yang siap meluncur. Dia tersentak dan dia berkata, "Ini yang saya butuhkan. Saya akan langsung meluncurkan diri saya juga." Begitu katanya girang. Mungkin ini konyol bagi Anda, tapi Mel Robbins malam itu berencana untuk meluncurkan dirinya yang baru besok pagi. Bagaimana caranya? Dimulai dari alarm pagi hari. Tanpa pikir panjang, ketika dia tersadar bangun, dia segera menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, dan dia segera meloncat berdiri. Sejenak dia kaget karena ini adalah pertama kalinya dalam beberapa bulan kelam sebelumnya
dia berhasil mengalahkan kebiasaan menekan tombol tunda dan berdiri tegak di pagi hari di udara dingin Boston saat itu. Besoknya, dia coba lagi dan berhasil. Besoknya, dia coba lagi dan berhasil. Besoknya lagi, berhasil lagi, dan seterusnya berhasil. Ternyata menghitung mundur bukan sepenuhnya ide bodoh. Saat ingin berolahraga, tanpa pikir panjang dan segera menghitung di dalam hati, lalu dia segera meluncur. Saat ingin berkenalan dengan orang baru, tanpa pikir panjang dan segera menghitung di dalam hati, lalu meluncur. Saat ingin menelpon orang tua, tanpa pikir panjang, segera menghitung dan meluncur. Saat ingin prospek customer baru, tanpa pikir panjang, segera menghitung dalam hati, lalu meluncur. Dia lakukan ini terus dan akhirnya dia mulai menyadari sesuatu yang menarik. Ternyata, selalu saja ada momen penting dalam siklus sehari manusia, sama seperti 5 detik bangun dari ranjang tadi, di mana kita mungkin tahu apa yang harus dilakukan. Kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang benar yang harus dilakukan, tapi kita tidak lakukan dalam 5 detik pertama. Apa yang terjadi? Maka diri kita sendiri akan mensabotase pikiran untuk tidak melakukannya. Karena otak bergerak dengan sangat cepat untuk membuat diri kita menghindar dari sesuatu yang tidak memiliki kepastian yang menyenangkan. Jadi teman-teman, kesimpulannya, tugas Anda adalah berpindah dari ide menjadi action dalam momen terkecil, yaitu 5 detik. Jika Anda berhasil menguasai ini, hidup Anda akan berubah. Anda akan menjadi orang yang tidak terhentikan. Siap mencoba? Saya tantang kamu untuk menggunakan teknik 5 detik ini mulai hari ini. Di semua urusan kebaikan yang selama ini mungkin kamu tunda. Kita lihat 7 hari ke depan. Bagaimana hidup kamu akan berubah? Masih mengira dirimu tidak mungkin berubah? Elon Musk 10 tahun lalu tidak pernah bermimpi mobilnya bakal berhasil diterbangkan di luar angkasa. Bahkan 10 tahun yang lalu, ide Tesla mungkin cuma di atas kertas. Tapi 2018 lalu, SpaceX berhasil meluncurkan mobil Tesla milik Elon Musk ke luar angkasa. Si doi dalam cuitannya mengatakan bahwa mobilnya akan melintasi luar angkasa yang tak terbatas dan mungkin akan ditemukan oleh alien jutaan tahun di masa depan. Aturan 5 detik adalah cara termudah mengakali otak berpindah dari satu urusan penting ke satu urusan penting lainnya. Faiza farokta fangsob wa ila rabbika fargob. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Al-Quran, Surat Al-Insyirah ayat 7.